Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online kami. Dengan video ini akan membahas mengenai tradisi skat. Apa itu upacara skaten? Nah, upacara skaten merupakan upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara skaten ini dilakukan setiap setahun sekali. Dalam pelaksanakannya ada permainan gamelan sekaten selama 6 hari berturut-turut. Gamelan sekaten sendiri memiliki peranan yang penting dalam upacara ini karena konon alat musik yang berukuran besar ini berfungsi sebagai sarana dakwah ketika peringatan Maulid zaman Sultan Syekh Alam Akbar. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih asal-usul dari upacara adat sekaten. Dilansir dari situs laman resmi Keraton Yogyakarta, sekaten berasal dari bahasa Arab, yaitu syahadatain, yang berarti 2 kalimat syahadat. Sekaten juga dikaitkan dengan gamelan yang diberi nama oleh Kiai Sekate. Pada masa kerajaan Demak, para wali menggunakan momentum kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada bulan Mulud dalam tahun Jawa untuk berdakwah. Para wali akan membunyikan gamelan sekate untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat yang tertarik pun akan berkumpul dan mendengarkan dakwah dari para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sekaten yang diselenggarakan pada bulan Mulud kemudian juga sering disebut dengan peringatan Muludan. Tradisi sekaten selain mempunyai sejarah terkait perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, juga mempunyai fakta-fakta unik yang jarang diketahui oleh banyak orang. Kemudian ada aspek-aspek ritual dalam upacara adat sekaten. Upacara sekaten termasuk jenis upacara ritual. Dalam menjalankan suatu ritual terdapat kriterianya, antara lain waktu kegiatannya tertentu, yang kedua tempat kegiatannya tertentu, dan yang ketiga terdapat ubur rampe yang disajikan, misalnya sesaji. Waktu upacara sekaten selalu diselenggarakan pada tanggal 6-12 Mulud. Kemudian terdapat waktu dilaksanakan upacara adat sekaten. Upacara sekaten merupakan upacara kerajaan yang digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Maulud Rabiul Awal. Bulan ini juga disebut Maulidan dalam bahasa Arab yang artinya kelahiran, dan dalam kalender Jawa Islam disebut Mulud. Tanggal 12 Mulud itu sendiri memiliki arti yang sangat penting karena waktu tersebut diyakini umat Islam sebagai hari lahir sekaligus wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kegiatan peringatan hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah sejak lama dirintis oleh Sultan Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah, sebagai pewaris tradisi dari Kerajaan Majapahit. Tradisi peringatan ini kemudian dilestarikan oleh raja-raja Jawa berikutnya, diyakini disebut dengan Grebek Maulud. Upacara sekaten bertujuan untuk merayakan dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta menghormati kehadirannya di dunia, serta mengambil makna ketauladanan dari pola kehidupannya. Usaha dakwah agama Islam melalui upacara sekaten ini masih mematuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Kesultanan Demak, baik mengenai waktu, tempat, dan pelaksanaannya. Termasuk dalam hal ini, tata cara membunyikan gamelan di pelataran Masjid Besar untuk mengundang berbagai massa dari lapisan masyarakat. Demikian juga upacara keagamaan yang dilakukan oleh Sultan Demak di Serambi Masjid Besar pada malam hari menjelang tanggal 12 Maulud. Tetap dilaksanakan oleh para raja Jawa sekarang, baik Kesultanan Jogja maupun Kesultanan Surakarta. Upacara sekaten jika dilihat secara simbolik juga merupakan objek material yang nilainya ditetapkan orang yang mempergunakan, yaitu komunitas manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung mendukung pelaksanaan upacara sekaten. Kiranya banyak aspek simbolisme yang tertuang dalam serangkaian upacara sekaten, mulai dari masalah tempat, waktu, alat-alat upacara, hingga pelaksanaan upacara itu sendiri. Semuanya memuat aspek simbolisme. Pelaksanaan upacara beserta serangkaian kegiatan perayaan sekaten dan aspek simbolisme yang melingkupinya merupakan serangkaian upacara yang menurut Biels dipandang sebagai wujud benda dan aksi yang memiliki makna.
Meskipun semuanya sebenarnya tidak jelas, yang penting dari upacara tersebut menimbulkan pesan dan kesan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Baik teman-teman, untuk menambah pemahaman teman-teman dalam memahami bagaimana sih prosesi sekaten, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesi sekaten baik di Keraton Surakarta maupun di Jogja. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan prosesi sekaten di Solo. Nah, prosesi sekaten di Solo sendiri dimulai dengan diaraknya 2 gamelan milik Keraton Surakarta. 2 gamelan tersebut merupakan gamelan Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari. Keduanya diarak untuk kemudian dibawa dan ditabuh di Masjid Agung Surakarta. Nah, tanda pembukaan sekaten ditandai dengan adanya upacara Unguling Gongso atau prosesi tabuh gamelan. Secara turun-temurun, gamelan Kyai Guntur Madu selalu ditabuh terlebih dahulu, kemudian baru gamelan Kyai Guntur Sari. Gamelan tersebut ditabuh selama seharian dan jeda pada waktu sholat zuhur serta sholat ashar. Hal tersebut dilangsungkan selama 6 hari berturut-turut. Pada puncaknya akan ada kirap 2 gunungan dari Keraton Surakarta yang melambangkan Gunungan Jaler dan Gunungan Estri. Kedua gunungan tersebut melambangkan raja dan ratu. Apa sih bedanya? Gunungan Jaler itu bentuknya lebih ramping, sedangkan Gunungan Estri bentuknya lebih lebar. Selain itu, dari isi gunungan sendiri, untuk Gunungan Jaler merupakan hasil bumi atau bahan makanan yang masih mentah seperti cabai, kacang panjang. Untuk Gunungan Estri berisikan makanan yang sudah matang seperti rengginang, ketan, dan sebagainya. Biasanya masyarakat rela berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan isi dari gunungan tersebut, karena masyarakat percaya bahwa ada berkah Tuhan dalam setiap isi dari gunungan tersebut. Teman, setelah tadi saya menjelaskan mengenai prosesi sekaten di Keraton Surakarta, selanjutnya saya akan menjelaskan prosesi sekaten di Keraton Yogyakarta. Ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Jika di Surakarta diawali dengan upacara Unguling Gongso atau proses tabuh gamelan, di Jogja diawali dengan menggelar selamatan bersama dan pembukaan pasar malam sekaten. Tradisi ini pun sudah dilakukan secara turun-temurun dan ada makna tersendiri, yaitu untuk memohon ketentraman dan kelancaran bagi masyarakatnya. Selanjutnya pada malam hari atau pada malam 6 Rabiul Awal, gamelan dibunyikan di dalam lingkungan Keraton Jogja. Kemudian dipindahkan ke Masjid Agung oleh prajurit keraton. Sama seperti halnya di Solo, di Jogja pun kedua gamelan dibunyikan. Sebelumnya kedua gamelan di Solo dan Jogja juga berbeda ya teman-teman. Kalau di Solo tadi ada Kyai Guntur Madu dan Kyai Guntur Sari, di Jogja ada Kyai Guntur Madu dan Kyai Nogowilogo. Nah, kedua gamelan tersebut dibunyikan secara terus-menerus dan hanya beristirahat pada jam sholat zuhur serta asar. Setelah itu dilanjutkan dengan penyelenggaraan upacara numplak wajib. Nah, upacara numplak wajib itu sendiri merupakan pertanda untuk dimulainya pembuatan gunungan. Gunungan yang ada di Keraton Jogja sama Keraton Solo juga berbeda. Jika di Keraton Solo hanya ada 2 gunungan, Jaler serta Estri, di Keraton Jogja ada 6 atau bahkan 7 ketika terjadi sekaten pada tahun Dal atau tahun istimewa. Nah, apa saja sih gunungan yang ada di Keraton Jogja? Ada Gunungan Jaler, Gunungan Estri, Gunungan Darat, Gunungan Kepak, Gunungan Pauhan, Gunungan Picisan, dan yang terakhir ini yang istimewa nih teman-teman, ada Gunungan Bromo. Hanya akan ditemui pada tahun Dal atau tahun istimewa yang artinya dapat kita temui 8 tahun sekali. Untuk isiannya, Gunungan Jaler tersebut wajib memuat telur, kacang panjang, cabai merah, dan kucur. Apa sih makna dibalik semua itu? Telur sendiri memiliki makna bahwa kehidupan bermula dari telur. Selain itu, menandakan kebulatan tekad. Untuk kacang panjang sendiri dimaknai agar
panjang umur. Untuk cabai merah, warnanya merah dan rasanya pedas yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan. Selanjutnya gunungan Estri ini berisikan rengginang, lapukan dan upil-upilan. Setelah gunungan Estri ada gunungan darat. Gunungan darat ini mirip gunungan Estri namun susunannya berbeda. Ada gunungan Gepak yang berisi buah-buahan, umbi-umbian, jadah, wajik, lembar, apem, serabi dan geplak. Gunungan Gepak ini tadi menunjukkan putri raja. Selanjutnya ada gunungan Pawuhan. Nah, gunungan Pawuhan ini bentuk dan isinya sama dengan gunungan Estri serta gunungan darat, namun ukurannya lebih kecil. Gunungan selanjutnya adalah gunungan Picisan yang terbuat dari batang pisang, di setiap sisinya akan ditancapi picisan. Untuk gunungan Bromo atau gunungan yang istimewa ini bisa memunculkan asap dari dalam dan tidak diperebutkan masyarakat, melainkan dibawa masuk lagi ke dalam keraton untuk disantap oleh para abdi dalam keraton. Selain itu, dilakukan upacara miyos atau hadirnya sultan di masjid besar untuk menyebarkan beras, bunga, dan uang logam yang biasa disebut ode-ode. Acara pun kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW di serambi masjid yang ikut dihadiri oleh Sri Sultan. Ketika menjelang puncak acara sekaten tiba, Kesultanan Jogja juga menggelar upacara kondur gongso. Upacara ini merupakan ritual pengembalian gamelan dari Masjid Agung Jogja menuju wilayah dalam keraton. Nah, apa sih yang paling dinanti-nantikan dari serangkaian prosesi sekaten di Jogja adalah dikeluarkannya hajat dalem Paredan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepat hari kelahiran Nabi. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sekaten di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Yang pertama ada gunungan. Untuk Keraton Yogyakarta terdiri dari 6 buah gunungan, yakni 2 buah gunungan lanang atau laki-laki, 1 buah gunungan wadon atau perempuan, 1 buah gunungan darat, 1 buah gunungan Gepak, dan 1 buah gunungan Pawuhan. Sementara di Keraton Surakarta terdiri dari 2 buah gunungan, yakni 1 buah gunungan jaler atau laki-laki dan 1 buah gunungan estri atau perempuan. Selanjutnya untuk gamelan. Di Keraton Yogyakarta sendiri terdiri dari 2 perangkat gamelan, yakni gamelan Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Mandu. Sementara di Keraton Surakarta terdiri dari 2 perangkat gamelan, yakni gamelan Kiai Guntur Mandu dan Kiai Guntur Sari. Jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa sekaten adalah salah satu upacara dan ritual penabuhan gamelan Kiai Sekati. Acara ini diadakan rutin setiap 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 6 sampai 12 Maulud. Tujuannya adalah untuk memperingati hari lahir Nabi besar umat muslim, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk menyebarluaskan agama Islam. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.